Dulu jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan, shalom bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di TikTok, baik yang ada di Zoom, semuanya alami berkat Tuhan yang sama. Amin. Masih di dalam tema yang sama di bulan Oktober, yaitu mengubah ketakutan menjadi keberanian. Iya, bagaimana cara kita memandang ke depan? Apakah hari depan itu penuh dengan ketakutan? Apakah hari depan itu penuh dengan ketidakpastian? Ada orang yang takut menghadapi hari esok atau hari depan karena mengukur dari kemampuannya yang sekarang. Dan mengukur dari masalah, persoalan yang dihadapinya sekarang. Dan dilihat kekuatannya, kemampuannya, skillnya, bahkan pendapatannya sepertinya tidak kuat menjalani masa depan. Nah, sehingga timbullah ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Nah, melalui firman Tuhan ini, bagaimana ketakutan itu menjadi keberanian. Justru dalam sisi positifnya, takut itu baik. Harus ada yang ditakuti. Orang kaya karena takut miskin. Orang sehat karena takut sakit, sehingga olahraga. Yang malas olahraga, yang gak atur makannya, dia itu tidak takut sakit. Orang yang mengatur makanannya dengan baik, lalu olahraga dengan baik, dia lihat, saya nanti kalau tua saya tidak mau sakit-sakitan. Kemarin di acara ada acara ulang tahun, kami diundang, kami kenalan beberapa orang di sana. Kenalan, usianya kalau saya lihat wajahnya wajah 60 tahun, 50 tahun, kayak Ibu Indah kan kayak wajah 30 tahun. Lalu setelah kenalan 70 tahun. Hah? Bapak 70 tahun? Wah, salah duga, pikiran saya itu 50 tahun kalau melihat wajahnya, fisiknya. 70 tahun. Kalau Bapak lihat saya berapa tahun? Jangan sampai dia ngomong 50 tahun lebih kan. Terlalu boros wajah saya. Wah, ternyata saya tanya, dia atur makanannya, dia olahraga, dia fitness. Oh, pantas. Kalau diatur makanannya, diatur olahraganya, usia 70 tahun, tapi wajahnya masih wajah 50-60 tahun. Saya percaya Bapak Ibu wajahnya wajah awet muda semua, penuh dengan sukacita. Amin. Coba lihat samping kirinya, itu wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Wajah-wajah yang awet muda. Amin. Jadi harus ada yang ditakuti. Israel itu negara yang paling kecil di negara timur sana. Mereka takut kalau seketika bangsa-bangsa yang di sekitarnya bekerja sama memerangi mereka, habislah mereka. Karena ada yang ditakuti, sehingga mereka mempersiapkan diri menjadi negara yang paling canggih, teknologi yang paling canggih di dunia ini. Ada yang ditakuti. Kalau Indonesia apa yang ditakuti? Enggak ada yang ditakuti ya. Saya percaya kita semua takut akan Tuhan, amin. Yang percaya takut akan Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan memulai firman Tuhan dari Hakim-Hakim. Sama-sama kita baca. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, dan anaknya Gideon yang sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikan diri dari mata orang Midian. Jadi singkat cerita, bangsa Israel ini telah diperbudak, telah ditindas. Setelah zamannya Musa,
masuk zamannya Yosua, masuk zamannya anaknya Yosua, cucunya Yosua. Jadi sudah tidak paham lagi bagaimana cara Tuhan bekerja bagi orang Israel. Masuk zamannya Deborah dan sekarang zamannya Gideon. Selama 7 tahun Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh orang Midian. Dan tindasan itu sangat mengerikan. Membuat bangsa Israel sangat amat miskin waktu itu. Dan mereka harus bersembunyi. Harus membuat rumah di gua-gua, di bukit-bukit, pergi ke gunung, pergi ke bukit untuk bersembunyi. Pada saat mereka menanam mau panen, orang-orang Midian dan orang-orang timur sana melihat waktunya Israel panen. Diserbu, dibakar semua dan dihabisi orang-orang yang ada di sana. Benar-benar mereka menjerit. Dan inilah kisahnya. Kenapa Gideon bersembunyi dari orang-orang Midian. Bukan hanya Gideon. Semua bangsa Israel itu sangat ketakutan. Tapi kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-12 yang kita baca, ayat yang ke-11 tadi, sekarang ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Maka Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oke, bagi yang ada di Zoom, bagi yang ada di TikTok, mungkin bingung apa itu Yahweh. Kalau huruf besar di kitab kita itu ditulis semua huruf besar, itu nama. Ya, itu nama. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya ditulis Yahweh, YHWH. Dikatakan di sini, malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau. Nah, kita lihat arti pemahaman beserta ini sama bobotnya dengan perkataan Tuhan Yesus di waktu Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus berkata, segala kuasa aku berikan kepadamu sehingga engkau dapat melakukan mujizat. Nah, Yesus berkata seperti ini. Dan lihatlah sama-sama, aku menyertaimu sampai kapan? Senantiasa sampai akhir zaman. Bobot di sini sama yang di sini itu sama. Bahkan satu lagi saya munculkan supaya kita memahami arti penyertaan. Sama-sama 1, 2, 3. Dan lihatlah aku menyertaimu senantiasa. Yang ini. Yahweh menyertai Yusuf sehingga karena ada penyertaan Tuhan, Yusuf berhasil. Karena ada penyertaan Yesus, murid-murid berhasil. Sekarang ada yang aneh dalam ayat yang 3 ini. Sama bobotnya tapi ada yang aneh. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan Yahweh ada beserta. Oke, 1 ya. Yang kedua, aku. Jadi Yahweh beserta engkau sama bobotnya ya. Dengan aku menyertai engkau atau menyertaimu sama bobotnya. Dengan Yahweh menyertai Yusuf atau menyertai engkau sama bobotnya. Yang menjadi pembedanya di sini, yang aneh di sini, ditambahin kata ada. Mulai kelihatan anehnya? Sama-sama kita baca lagi ya. Malaikat, ini nih Yahweh yang ngomong. Malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada, berarti orang Israel termasuk Gideon tidak merasakan keberadaan Tuhan. Paham ya? Karena itu Tuhan ada loh. Sering terjadi dalam diri kita. Kita nggak merasakan adanya Tuhan. Waktu begitu banyaknya permasalahan, banyaknya pergumulan, kita menanyakan, di mana keberadaan Tuhan? Apakah Tuhan itu meninggalkan kita sehingga malaikat Yahweh, kalau ditulis di sini malaikat Yahweh bagi Bapak Ibu yang suka baca, kalau ada tulisan malaikat Yahweh itu Yahweh sendiri. Karena huruf besar M-nya malaikatnya, bukan malaikat utusan sendiri lah. Ini Yahweh sendiri, Tuhan sendiri, Yeshua Hama sendiri yang bicara. Jadi poin yang pertama, cara mengubah ketakutan itu menjadi keberanian adalah kita harus paham bahwa Tuhan menyertai kita. Katakan, Tuhan menyertaiku. 1, 2, 3. Pak, kalau saya alami masalah,
saya alami musibah, saya alami tantangan, saya dihianati, saya dikucilkan, saya dibuang, saya direndahkan. Apakah ada Tuhan di sana? Jawabannya ada. Tuhan sendiri yang ngomong. Ketika orang Israel ditindas, ketika orang Israel dijajah, ketika waktunya mereka mau panen, panennya dirusak. Sehingga mereka berpikir tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, Tuhan ada. Itu kan yang terjadi, yang kita alami. Kalau Tuhan ada, kenapa saya menderita? Kalau Tuhan ada, kenapa saya miskin? Kalau Tuhan ada, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan ada. Mari kita lihat poin selanjutnya. Tuhan menyertai artinya Tuhan ada di setiap musim hidup. Mau musim baik keadaan kita, tidak baik atau mau musim sehat, musim tidak sehat, Tuhan ada. Bahkan Tuhan ada di setiap hembusan nafas. Saya cek, saya pelajari kata nama Yahweh itu muncul pertama sekali ketika manusia baru lahir. Ketika manusia baru lahir, sebelum anak itu menangis, dia akan baru nangis. Sama kalau kita sedang sesak. Sebenarnya di dalam kesesakan, kita selalu mengucapkan nama Yahweh. Di hembusan nafas, setiap detik, karena nafas itu, nafasnya Tuhan. Karena itu setiap kita bernafas, apalagi sedang sesak, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Cuman Gideon dan bangsa Israel merasa Tuhan yang menjauh dari mereka. Ketika kita sadar bahwa ada Tuhan menyertai kita, ada Tuhan beserta kita, maka keberanian akan muncul dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Anak saya waktu cantik belajar naik sepeda listrik, pertama sepeda biasa dulu, sepeda goes. Setelah bisa, setelah badannya seimbang bisa, dan kami liburan waktu itu ke rumah mertua. Lalu saya lihat di situ ada sepeda listrik disewakan. Wah, gak apa-apa dipakai, kalau rusak kan disewa kan itu toh. Lalu saya capek ngajari dia di depan, saya di belakang, ngajari dia naik sepeda listrik. Sudah bisa, saya lepas. Udah saya lepas, bisa. Nah, setelah itu dia sendiri saya pegang sambil lari-lari, padahal saya masih terasa saraf kejepit. Tapi anak itu naik sepeda, pelan-pelan nak, belum kuat ini papa. Mau tabrakan, saya geser dulu sepedanya supaya nggak ditabrak. Saya geser pakai tangan, lari terus. Padahal saya sudah sakit sekali, saya tahan sakit saya untuk anak saya bisa sukses naik sepeda listrik. Akhirnya setelah bisa, saya lepas. Banyak orang yang naik sepeda di situ. Ada yang hebat sekali, ngong sudah seperti itu. Sementara anak saya masih belajar. Lalu saya lepas, cukup jauh putarannya. Saya lepas, saya lihat dari kejauhan. Tapi mata saya itu fokusnya kepada anak saya. Dan saya sudah siap-siap kapan dia jatuh saya akan berlari. Itu karena saya nggak kuat saja Bapak Ibu. Seandainya saya kuat, nggak sakit, saraf kejepit, itu saya pasti lari terus sambil olahraga. Masalahnya saya terbatas. Tuhan menyertai kita, bukan seperti saya melihat melototin seperti ini. Tapi dia ikut berlari, ikut di samping kita. Saya lihat anak saya, terus dari kejauhan, terus berputar, terus satu putaran. Oke, aman. Banyak anak tetangga, banyak orang, banyak abah saya tidak lihat pun, yang saya fokuskan adalah anak saya sendiri. Itu arti menyertai. Bahwa kalau kita sadar ada Tuhan yang menyertai kita, seharusnya kita tidak takut. Anak saya berani naik sepeda karena dia tahu papanya mengawasinya di situ.
Waktu habis tetot, 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 habis masa sewanya. Mau lagi Pak, silakan. Yang penting dia sukses untuk menguasai sepeda listrik itu. Dan akhirnya pulang ke rumah, beli Pak, ya kita belilah. Bapak Ibu, ketika kita alami masalah, ketika kita alami persoalan, janganlah fokus kepada masalah itu. Ketika kita fokus kepada masalah pergumulan itu, kita akan seperti Gideon, bersembunyi. Bersembunyi, kalau bisa tidak lagi Tuhan-Tuhanan, tidak ada lagi pelayan-pelayanan, tidak ada lagi ibadah-ibadahan, tidak ada lagi baca-baca firman ngambek sama Tuhan. Tapi teruslah percaya. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf berhasil. Katakan, karena Yesus menyertaiku, maka aku berhasil. 1, 2, 3. Kasih tahu kiri kanan, kamu disertai Tuhan. Yang percaya hidupnya disertai Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau. Iya. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi poin yang kita ambil dari sini adalah Tuhan melihat kita sebagai faktanya penakut. Siapa sih yang tidak takut melihat badai masalah di depan mata yang begitu besar? Utang tidak bisa dibayar, pekerjaan lagi berantakan. Siapa yang tidak takut? Hanya orang yang tidak normal yang tidak takut. Memang kita orang-orang yang tidak normal. Karena kalau menurut kenormalan kita harus stres. Masa tersenyum menghadapi masalah? Hai utang, hai masalah, hai badai. Kalau orang bilang stres kan? Tapi firman Tuhan berkata, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani. Dari segi mana Gideon ini pemberani? Dari segi mana Gideon ini pahlawan? Padahal faktanya dia penakut. Kenyataannya dia bersembunyi. Saya punya anak yang selalu saya lihat dalam anak saya kelebihannya. Kita sebagai orang tua yang selalu kita bicarakan, yang kita banggakan adalah kelebihan anak. Kita bangga-banggakan anak. Kelebihannya, kejelekannya disembunyikan. Atau adakah orang tua ketika kejelekannya diumbar, anak itu, orang tua itu senang, bahagia? Bahkan ketika ada orang tua yang merendahkan anaknya, dia akan lawan. Apalagi di sekolah ya sekarang ya, tidak boleh ada bully sedikit. Saya sendiri kalau ada yang berani membuli anak saya kepala sekolahnya saya samperin. Karena bagi saya anak itu adalah segalanya. Karena itulah kita dipandang anak-anak Elohim. Jadi yang Tuhan lihat dalam diri kita adalah potensi Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, karena ada embusan nafasnya, maka yang Tuhan lihat adalah pribadinya di dalam setiap diri kita. Tuhan tidak melihat kelemahan kita. Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Lihat ketika yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Tuhan berkata, apakah engkau mau sembuh? Tapi karena terlalu lama menderita, 38 tahun menderita. Yang keluar dari hatinya bukan aku mau sembuh. Yang keluar dari hatinya, Tuhan, orang-orang sombong di sekelilingku tidak peduli dengan aku.
Walaupun mereka tidak peduli, aku berjuang sendirian. Tapi apalah dayaku yang lumpuh ini. Waktu aku terseok-seok mau dekat ke kolam itu, tiba-tiba ada yang nyemplung. Artinya yang ada di dalam hatinya penuh amarah, penuh dendam, penuh kebencian. Tapi Tuhan ngomong, ya sudah, sekarang bangkit dan berjalanlah. Tuhan tidak mau membahas kelemahan-kelemahan kita. Tuhan lebih suka melihat kita bangkit dari keadaan kita yang sekarang. Tuhan melihat kita berharga. Kita biji matanya, katakan amin. Katakan, saya berharga, 1, 2, 3. Saya biji matanya. Saya anak yang dikasihi. Saya pewaris. Saya pahlawan. Itu cara Tuhan memandang kita sampai hari ini. Saya tidak tahu bagaimana cara Bapak Ibu memandang diri sendiri. Apakah kita berkata dalam diri sendiri, saya ini orang berdosa. Saya orang yang suka melawan Tuhan. Saya orang yang suka ingkar janji. Saya orang yang suka berdusta. Pokoknya kita selalu mengucapkan tentang saya yang buruk-buruk. Mulai sekarang lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita sangat berharga. Karena kita memandang diri kita sebagai orang yang berharga, mau melakukan kesalahan pun kita berkata, saya kan anak Tuhan. Pola pikirnya sudah diubah. Ada seorang pengkhotbah, pernah saya undang ke tempat ini, dia ada kelemahan fisik, ngomongnya kurang baik sama tangannya, kenal ya. Sebelumnya dia berusaha mau mengakhiri dirinya, hidupnya. Saya harus hati-hati ini jangan sampai kena pelanggaran di TikTok. 3 kali sudah naik ke lantai di atas sekolah, lantai yang tinggi, mau menjatuhkan. Tiba-tiba dia ingat Tuhan, tidak. Karena dia dibully, dia cacat, menulis susah. Marah sama orang tua, marah sama teman-teman, sampai akhirnya Tuhan berkata kepadanya, kamu berharga nak. Waktu dia menyadari, yang ngomong ini saya berharga adalah Tuhan. Yang ngomong ini saya berharga adalah Sang Pencipta. Dia tidak fokus lagi kepada kecacatannya. Dia tidak fokus lagi kepada ketidakmampuannya. Dia mulai fokus kepada rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan sekarang dia pengkhotbah yang hebat. Bahkan lebih hebat dia berkhotbah dari saya. Dia sudah diundang kemana-mana, bahkan di gereja-gereja yang jemaatnya ribuan orang sudah dipanggil untuk melayani di sana. Orang yang citra dirinya sudah rusak. Tapi ketika dia melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihat dia, dia berkata, aku biji matanya, aku berharga, aku anaknya, aku pahlawan. Setiap kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada di antara kita ini pecundang. Mungkin itu masa lalu, katakan masa lalu. Tapi sekarang dan ke depan, engkau adalah orang-orang yang berharga, spesial, pewaris, pahlawan, dan anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Pahami itu, lihat itu. Yang terakhir, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kemudian Gideon membawa 10 orang pria dari antara hamba-hambanya dan melakukan apa yang telah difirmankan oleh Yahweh kepadanya. Namun karena ia takut melakukannya di siang hari, takut terhadap kaum keluarga ayahnya dan orang-orang kota, maka ia melakukannya pada malam hari. Jadi ceritanya Tuhan meminta Gideon ini menghancurkan mezbah, patung Asera dan patung Baal. Ternyata mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Ternyata orang Israel Tuhannya ganti. Kayak pemilihan presiden ya. Pemilihan gubernur. Kurang bahagia,
kurang sukses periode ini, ganti gubernur, ganti presiden, sama. Kurang bahagia tahun ini, kurang sukses tahun ini, ganti tuh. Gak ada yang terjebak ya, gak ada yang ganti Tuhan ya. Tapi bangsa Israel ganti Tuhan. Mereka datang kepada Baal, mereka datang kepada Asyera. Lalu Gideon berkata, lalu Tuhan berkata kepada Gideon, hancurkan berhala-berhala itu. Lalu dia berpikir, kalau saya hancurkan, musuh saya, orang tua saya, dan satu kampung, satu kota. Dia bisa menangkap dan menyelesaikan hidup saya. Tapi dari poinnya adalah, Tuhan meneguhkan keberanian melalui ketaatan. Gideon belajar taat setelah dia mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan itu sangat penting sekali. Ketaatan itu adalah sebagai bentuk iman kita yang sesungguhnya. Bukan ketika kita berdoa dan berseru di gereja, aku percaya. Tapi bagaimana ketika masalah yang sedang terjadi kita hadapi, kita taat. Taat itu adalah praktek iman, katakan praktek iman. Jadi di gereja ini adalah teorinya. Jadi sebelum praktek ada teori. Kalau ujian, kalau ada teori, ada praktek, hanya teori saja nilainya masih merah. Betul ya? Jadi di dalam kehidupan ini, kalau kita teorinya bagus. Saya dulu waktu sekolah tahun 2004, saya sudah sekolah STT tahun 2005. Semester 1 itu langsung dia Pak, saya juara 1. Semester 1 saya juara 1. 6 bulan ujian karena saya punya prinsip. Kalau ada nilai orang lebih tinggi dari saya tidak terima. Kalau saya nilai 96, ada 97, saya enggak terima, saya harus belajar lagi. Karena itu ketika anak saya yang Grace nilainya 92, 95, saya tanya, saya tidak langsung puji. Temanmu yang tertinggi nilainya berapa? 97. Kok bisa 97, Dede 95? Ya udah Pak, dia aja anak papa. Jangan saya anak papa, ganti anak aja. Enggak bersyukur. Karena saya orangnya dulu gitu. Saya juara 1, saya dipanggil ke forum, saya dikasih hadiah waktu itu. Karena 6 bulan teori, 6 bulan praktek. Tapi praktek, saya orang pertama yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Enggak kuat. Teori saya juara 1, praktek saya gagal, saya keluar. Bendera putih. Tapi setelah saya pelajari, bukan kuat dan gagahku. Saya mulai lagi, tahun 2005, saya mulai lagi dari nol. Singkat cerita, saya sekolah STT pernah tinggal kelas. Karena menginginkan diri tinggal kelas tidak kuat menghadapi praktek. Jadi iman itu, tindakan itu, ketaatan itu adalah bentuk iman kita. Katakan amin. Mari kita lihat, ketaatan adalah bukti iman bahwa Tuhan menyertai setiap tindakan kita. Beberapa minggu yang lalu waktu di FB, saya lupa siapa yang sharing firman ya di FB The King. Pertanyaannya ke saya seperti ini, Pak Petrus, apa yang Pak Petrus takutkan selama ini? Atau ketakutan apa yang Bapak Petrus alami selama ini? Lalu saya jawab, saya takut ketika saya di Jakarta, yang paling saya takuti adalah anak saya tidak bisa sekolah. Karena untuk punya tempat tinggal pun mujizat. Untuk bisa makan pun mujizat. Apalagi menyekolahkan anak saya. Jadi ketika anak-anak yang lain sekolah, air mata saya keluar. Saya mau menangis. Aduh Tuhan, waktunya anak saya sekolah Tuhan. Gitu. Wah, kami cari sekolah, enggak mampu. Enggak kuat.
dananya nggak kuat. Saya sudah promosikan, saya hamba Tuhan, saya gembala, ya sudah hamba Tuhan gembala, potong diskon 50%, nggak mampu juga. Nggak kuat. Itu yang saya takuti. Nggak bisa menyekolahkan anak. Sekarang Bapak Ibu, bukan hanya anaknya yang sekolah. Saya di Jakarta ini sudah menyelesaikan S2 saya. Di dalam ketakutan kita, ternyata Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Boleh nggak saya cerita ya? Jangan, istri masih tahan. Nanti akan ada cerita yang lebih heboh. Kalau saya ngomong gini, Bu Yanti nanti WA saya. Pastor jangan bikin penasaran, langsung cerita saja. Gitu. Karena orangnya nggak suka buat penasaran. Nggak apa-apa Bu Yanti. Penasaran aja dulu karena istri menahan. Karena ada kisah yang sangat menarik, belum bisa saya ceritakan. Jadi bukan kedua anak saya sekolah. Bahkan ketika anak saya sekolahkan, kamu mau apa? Les Mandarin, saya privatkan. Mau apa? Sempoa, saya leskan. Sekarang piano, saya leskan. Datang adiknya. Kakak semua dileskan, saya nggak ada dilesin. Maunya les apa? Vokal, les vokal. Setelah les vokal, setiap hari dia main keyboard terus. Pagi, siang, malam, bangun pagi main keyboard. Pergi sekolah sebelum pergi main keyboard. Sebelum tidur main keyboard. Saya ngomong ke istri saya, kita salah ngelesin anak ini enggak ya? Kita lesin vokal, tapi dia main keyboard terus. Mungkin anak kecil, cuman sehari 2 hari. Berminggu-minggu main keyboard terus dia. Lalu saya tanya ke anak itu, nak, kamu maunya les keyboard atau vokal? Keyboard Pak. Ya sudah, dulu mau nyekolahkan aja saya nangis-nangis. Sekarang mau les keyboard, sudah ganti les keyboard. Langsung kami beli keyboard yang mahal bagi kami, Bapak Ibu. Bagi kami itu sangat mahal, harganya cukup mahal. Beli keyboard, setelah beli keyboard, main 1 hari, besoknya waktu les vokal, enggak pernah nyanyi ini anak. Sekarang les keyboard, mulutnya ini nyanyi. Berhari-hari. Mau apa sih? Mau keyboard atau vokal? Mau dua-duanya? Keyboard dong Pak. Tapi kenapa sekarang nyanyi? Ya lagi suka itu. Apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Ketika kita melangkah dengan ketaatan, sesungguhnya engkau sedang memasuki dimensi Tuhan, di mana di situ engkau menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi, ketika kita melangkah taat, walaupun kita melangkah taat, badai tidak berubah. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliatnya tidak takut, tidak mundur. Justru Goliatnya semakin berani. Berani kamu Goliat menghadapiku? Mungkin ketika kita taat, badai enggak lari, badai enggak pergi. Justru masalah semakin datang seperti Goliat, justru mengintimidasi orang yang taat. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata, ketika kita taat sesungguhnya Tuhan yang sedang bekerja melakukan perkara yang terbesar dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak mau taat, percayalah kita akan berputar-putar di masalah yang sama. Di masalah yang sama. Sampai ayam tumbuh gigi. Sampai ganti tahun, ganti bulan, ganti puluhan tahun juga, ganti presiden. Masalahnya tetap di sana. Tapi ketika kita taat, firman Tuhan berkata, karena Yesus taat, bahkan taat sampai, kalau saya ngomong ma itu, ini repot ini karena live ini ya. Jadi harus hati-hati karena saya sudah pernah dihukum 1 minggu tidak bisa live. Hanjaya sudah kasih warning, Pak, kita Yes Jakarta TikToknya sudah dihukum 1 kali. Kalau 2-3 kali dihukum per
manen. Jadi saya ngomongnya hati-hati. Karena ketaatan Yesus, nama di atas segala nama dianugerahkan kepadanya. Katakan amin. Karena ketaatan orang-orang yang percaya, maka orang-orang yang percaya itu ketika Nuh diperintahkan, Nuh buatlah bahtera. Orang tertawa, membuat bahtera ini musim kemarau. Membuat bahtera di bukit, di gunung, logikanya di mana? Tapi Nuh belajar taat. Walaupun ditertawai, walaupun dihina, tapi yang ngomong ini pemilik bumi. Amin. Ketika Tuhan berkata kepada Gideon, basni itu, buang itu Baal-Baal. Bapak Ibu tahu? Seharusnya bapaknya Gideon marah. Ini bukan Gideon Simanjuntak ya Bapak Ibu ya. Bapaknya Gideon marah. Tapi karena Tuhan berkata, ketaatan adalah bukti iman bahwa Tuhan menyertai setiap tindakan kita. Bapaknya Gideon ngomong seperti ini. Siapa yang berani menangkap Gideon, besok pagi nyawanya tidak akan ada lagi. Kalau memang Baal itu adalah Elohim, kalau memang Asyera itu adalah Elohim, biarlah Baal dan Asyera itu yang berurusan dengan Gideon. Sehingga karena marahnya bangsa itu, Gideon diganti namanya Jerubbaal. Sampai detik ini Gideon disebut Jerubbaal, marah. Tapi setelah itu Tuhan berkata, Gideon bawa pasukanmu. Berapa Tuhan? Semuanya. Ternyata dibawalah sekitar 32.000. Banyak sekali. Lalu Tuhan berpikir, kalau orang Israel nanti menang, mereka berpikir karena kekuatan mereka. Padahal selama ini mereka dijajah. Lalu Tuhan berkata, Gideon terlalu banyak, suruh pulang. Lalu Gideon berkata, dia belajar taat. Lihat Bapak Ibu, ketika taat, engkau sedang memasuki mujizat demi mujizat. Amin. Engkau sedang melihat atau masuk ke perkara yang lebih ajaib lagi. Lalu Gideon berkata, yang takut, yang khawatir, boleh pulang ke kemahnya masing-masing. Gak apa-apa, pulang saja. Pulanglah sekitar 22.000 orang. Tinggal 10.000 pasukan. Tuhan berkata terlalu banyak. Gideon disaring lagi. Bagaimana cara menyaringnya? Suruh mereka minum. Waktu mereka minum, ada yang minum dengan menjilat langsung. Lalu ada yang pakai tangan. Biasanya kalau orang tentara berkata, kalau ini di medan perang ya, kalau orang minum langsung dari tempatnya, dia itu orang yang sembrono. Kalau ada musuh, kena dia. Tapi kalau orang minum pakai tangan, sambil minum berjaga-jaga. Oh, berarti orang ini perfect. Ini pasukan khusus. Yang minum langsung menjilat, suruh pulang. Pasukan khusus yang berjaga-jaga. 300. Lawannya jutaan. Tak terhitung. Tapi sekali lagi, Gideon melangkah bukan dengan kekuatan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang mengajari Gideon melangkah, Tuhan yang mengajari Gideon berperang, dan sesungguhnya Tuhan sendiri yang berperang. Tuhan yang berperkara atas kita. Katakan amin. Jadi lihat, cara mengubah ketakutan itu menjadi keberanian. Yang pertama adalah sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak ada di luar sana, tapi Tuhan ada di hati kita. Yang kedua, cara mengubah ketakutan itu menjadi keberanian adalah lihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Kita ini berharga. Tuhan tidak akan biarkan rumah tanggamu hancur, masa depanmu hancur. Masalah itu tidak akan membawa kehancuran, tapi masalah itu akan membawamu berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah mulailah melangkah taat di dalam firman Tuhan. Jagai langkah-langkahmu, jagai tindakanmu, jagai pelayananmu,
jagai kehidupanmu. Karena engkau sedang masuk, berjalan, bertindak bersama Tuhan untuk melihat perkara yang besar terjadi dalam hidupmu. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Kita ini manusia yang rapuh. Kalau sudah ada masalah, kadang kita putus asa. Tapi satu hal yang saya imani dan Bapak Ibu harus imani juga. Bahwa Tuhan ada di setiap hembusan nafas kita. Amin. Jadi supaya kita bertindak hati-hati. Bagi anak muda yang sedang berpacaran, apalagi berduaan di satu ruangan, ingat, di ruangan itu ada Tuhan. Kalau mau ngapa-ngapain, aduh Tuhan lihat saya. Mau bertindak yang aneh-aneh, mau buka HP sendiri di rumah, mau nonton yang aneh-aneh. Lihat, Tuhan juga ikut nontonin. Mau nonton apa nih? Baru pelayanan ini, mau nonton apa nih? Buka-buka aneh-aneh. Kok ada aneh ini? Kok aneh nih? Ada gambar-gambar. Tuhan juga ikut nonton. Sehingga kita mulai berhati-hati menjaga sikap. Amin. Katakan, Tuhan ada. Engkaulah perisaiku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai, engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janganmu di dalamku. Tenangkan jiwa. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, saya banyak ketakutan saya. Banyak. Saya setiap takut. Yang biasa saya lakukan, saya tertidur di sini. Saya lentangkan tangan saya. Saya menangis sejadi-jadinya. Kadang saya tiarap, sering saya lakukan. Ini tempat saya tersungkur ketika saya takut.
Saya keluar rumah sampai ke gedung. Padahal ini masih panas belum saya nyalakan AC-nya. Langsung saya menangis. Tuhan, demikian Yesus. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia takut. Saat itu dia benar-benar ketakutan. Sampai keringatnya saja. Itu seperti darah. Kalau orang medis berkata, itu pembuluh darah itu ada yang pecah. Itu tanda puncak ketakutan manusia. Bapak Ibu sudah pernah berkeringat darah yang keluar? Berarti ketakutan kita belum pernah kita alami seperti Yesus. Kalau orang keringat, darahnya keluar. Orang medis berkata, itu puncak ketakutan manusia. Tapi Yesus berkata, Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Lalu dia mulai taat. Dia tahu dia akan dijual. Dia tahu dia akan dipaku. Dia taat. Bukan ketika dia berkata, kehendakmu yang jadi. Tapi itu adalah awal untuk dia naik ke salib. Kita yang taat akan melihat perkara-perkara yang besar. Banyak ketakutan kita. Jujur, kita manusia. Ada ketakutan. Tapi bukan ketakutan itu yang mengendalikan kita. Tapi melalui ketakutan, kita semakin mempercayai Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang mampu mengalahkan ketakutan kita. Hanya Tuhan yang mampu mengubah ketakutan kita menjadi keberanian, menjadi kemuliaan, menjadi mujizat. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun. Tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini, katakan, ku kan berdiri. Ku kan berdiri. Amin. Engkau kekuatan kami. Yes. Katakan, ku kan bertahan dalam tekanan, di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Mari jemaat Tuhan sendiri lebih keras lagi, angkat suaramu biar ini bentuk imanmu. Ku kan berdiri
ada Tuhan bersamamu. Yes. Karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan dalam tekanan. Sembah Dia. Hidupku ku kan bertahan, ku kan berdiri di hadirat-Mu. Bersama Tuhan, ku berdiri kuat, ku berdiri teguh di tengah badai. Ku kan berdiri, Yesus Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami. Kami tetap berdiri. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Aku berserah. Terima kasih Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada
Yesus berkati. Haleluya, sama-sama katakan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi, dengan iman, sama-sama kita katakan, mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Aku berserah, aku berserah, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah Pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. haleluya. Mari ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan hidup kami, ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami, keluarga kami, ada di tangan Tuhan. Badai boleh datang, badai boleh bergelora, tapi Tuhan yang meredakannya. Tuhan di pihakku, keluargaku diberkati, masalahku diselesaikan. Aku terima mujizat, aku terima pertolongan. Ketakutanku berubah menjadi keberanian di dalam Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang percaya sudah diubah dan diberkati dengan iman, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama bersiap untuk sekali lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami tidak akan takut, kami percaya Engkau bersama dengan kami Yesus. Sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan sekali lagi memberikan yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan sama-sama menyaksikan di AS News untuk minggu ini. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah iman, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah iman. Cek, cek. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang diberkati oleh pelayanan pada siang hari ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada hari ini, boleh angkat tangan. Ada satu orang yang baju putih, mungkin Bapak Ibu yang di sebelahnya atau di kursi seberangnya boleh memberikan salam. Kami mengundang untuk Ibu untuk
selalu kita bisa beribadah kembali. Di minggu depan saya undang Bapak Ibu untuk bisa datang kembali karena kita adalah satu keluarga. Sekarang saya ajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita bagi berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan penuh sukacita. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan bersama kita, amin. Mari sama-sama kita sorakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber Yes, Dia sumber pengharapan pengharapan, di sepanjang Dia hidup. sumber kemenangan. Hanya di dalam Kami kuasa-Nya adalah umat pasti pemenang. tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sorakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Dalam namanya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Badaimu akan berhenti. Jangan lupa Natal kita, ini kita minggu-minggu persiapan, nanti selesai ibadah, biar para pemusik bisa rapat, fellowship, mempersiapkan lagu-lagu, nanti kita pada diakon-diakonis fellowship untuk mempersiapkan suara kita berapa oktav.
Ya. Dan Natal kita tanggal 14 Desember jam 4 sore. Jadi yang ada di TikTok, yang ada di Zoom, supaya mempersiapkan diri, jangan membuat acara di hari Minggu 14 Desember jam 4 sore. Karena nanti tempat ini akan penuh orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau menabur, boleh ditabur dengan kasih keterangan taburan Natal atau untuk Natal ya. Kemarin sudah ada beberapa orang yang menabur. Terima kasih buat orang-orang yang sudah menabur. Jadi yang di TikTok, di Zoom ada di sana. Kalau mau menabur bisa diberikan keterangan ya untuk taburan Natal. Terima kasih semuanya. Dan kita akan mengakhiri ibadah. Sebelum kita mengakhiri, kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah jemaat yang terkasih. Di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang telah memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Saya percaya di dalam Yesus Kristus kami semua diberkati, baik yang ada di Zoom dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada keluarga Ibu Fani diberkati di dalam nama Yesus Kristus, ada keluarga Bapak Siringo-Ringo diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang di TikTok dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga Ibu Bakialing, Ibu Fani dan yang lainnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang kami terima di tempat ini berkat yang sama keluarga kami terima juga dimanapun mereka berada. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat damai sejahtera yang memberkati keluargamu, yang memberkati pekerjaanmu, yang memberkati studimu, yang memberkati masa depanmu, dan yang memberkati pelayananmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.